Satu tamparan mengenai pipi Joko. Joko tak berani melawan. Dia hanya menunduk sambil memegangi pipinya yang terasa panas karena beradu dengan telapak tangan ayahnya. Anak tidak tahu diuntung, bisanya bikin malu orang tua, hardik Tuan Broto pada anak sematawayangnya itu. Wes to Pak, Joko jadi kerasi, mesakno, pinta Rukmini ibunda Joko yang teramat memanjakan putranya itu. Ini juga salahmu Bu, ndak becus didik anak. Lihat itu anakmu, wah kayak perawan ayu lah kok minta dinikahkan sama Surtini, gadis tunarungu itu. Edan tenan, koyo ora ana wedokan liya kae sih. Tapi Pak, aku sudah merenggut kesucian Surtini. Aku harus bertanggung jawab Pak. Aku sangat mencintai Surtini Pak, tutur Joko seraya menangkupkan kedua tangannya. Gendeng kowe le, kamu mau bapak ibumu ditertawakan orang sekampung? Mana pantas Juragan Broto yang memiliki kebun tembakau berhektar-hektar dan peternakan sapi terbesar di kampung ini besanan sama Bu Satiem, wong kere yang tinggal di kampung Gubuk Reot itu. Mau taruh mana muka bapak ini? Joko, wes le, ojo diterusne niatmu itu menikah dengan Surtini. Sudah, biarkan saja dia. Ndak ada orang yang tahu kalau kamu itu pelaku pencabulan itu. Surtini juga ndak bisa ngadu pada siapapun karena dia ndak bisa ngomong. Jadi kamu aman, pinta Rukmini yang ikut mendukung suaminya. Tapi Pak, Bu, Joko jatuh cinta beneran sama Surtini. Biarpun Surtini gadis tunarungu, tapi dia ayu tenan Bu. Aku sampai hilaf mengerjainya kemarin di gubuknya, tapi dia tidak bisa melawan keberingasanku saat itu Bu, tutur Joko. Rukmini langsung mendekap mulut Joko dengan telapak tangannya agar Joko tidak lagi membuka aib dirinya. Rukmini takut ada orang yang mendengarkan pengakuan Joko. Shh, wes menengok wele, wes aja diceritakno neh. Diam kamu nak, sudah jangan bicara lagi. Rahasia ini harus kamu simpan rapat-rapat. Lupakan Surtini, nanti ibu carikan gadis ayu untuk kamu dijadikan istri. Dijamin kamu gak bakalan nyesel dan kamu pasti bisa melupakan Surtini. Malam itu Joko tidak bisa memejamkan matanya. Bayangan wajahnya Surtini terus saja yang menghantuinya. Joko merasa bersalah telah merenggut kesucian Surtini secara paksa. Sejak lama Joko memang sudah menaruh hati pada Surtini, gadis tunarungu yang tinggal di Gubuk Reot bersama neneknya. Orang tua Surtini sudah lama meninggal dunia akibat kecelakaan. Surtini yang malang tinggal bersama neneknya yang sehari-hari berjualan serabi di pasar untuk menyambung hidup. Meskipun Surtini tunarungu, tapi dia gadis yang sangat ayu. Dia memiliki paras yang rupawan, postur tubuhnya yang langsing seperti gitar Spanyol, kulitnya yang kuning langsat, dan rambutnya panjang seperti bintang iklan sampo, menjadikannya magnet bagi mata setiap lelaki. Tidak sedikit laki-laki di desa Sukawaru yang mengagumi kecantikan Surtini. Sayangnya kecantikan Surtini membuat lelaki bejat seperti Joko berpikir picik untuk mengambil kehormatan Surtini secara paksa. Siang itu, Satiem belum pulang dari perjualan serabi dan Surtini tinggal di gubuk sendirian. Joko memanfaatkan situasi yang sepi untuk melancarkan aksinya. Pintu gubuk yang tidak memiliki kunci dibuka oleh Joko. Surtini yang tidak bisa mendengar pintu dibuka masih asik membereskan dapur seusai memasak untuk makan siang. Joko langsung memeluk tubuh Surtini dari belakang. Ia lalu membopong tubuh Surtini dan menaruhnya di atas dipan yang terbuat dari bambu. Surtini yang shock berusaha melawan, tapi sayang tenaganya tak mampu untuk melawan Joko. Joko sangat leluasa mengerjai Surtini, apalagi Surtini tidak bisa berteriak meminta tolong. Setelah puas menyalurkan hasrat terlarang pada Surtini, Joko memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Joko bergegas memakai pakaiannya lalu mengecup kening Surtini. Surtini mengibaskan tangannya lalu meludah wajah Joko yang hanya berada beberapa sentimeter darinya. Joko tidak marah, dia hanya tersenyum picik. Tidak apa-apa kau meludahiku sayang. Yang penting aku telah merasakan hangatnya tubuhmu dan akulah yang pertama. Cetus Joko merasa bangga telah berbuat keji. Dipan yang terbuat dari bambu itu nyaris roboh akibat keganasan Joko pada Surtini beberapa saat yang lalu.
Mata Surtini yang berkaca-kaca menatap tajam ke arah pria biadab yang telah merenggut kesuciannya itu. Surtini mengatakan sesuatu dengan bahasa isyarat, tapi Joko tak mengerti bahasa isyarat yang diutarakan Surtini. Joko lalu bergegas meninggalkan Surtini karena takut kalau sampai ketahuan warga desa. Setelah Joko pergi meninggalkan gubuk reot Mbah Satiem, Surtini hanya bisa menangis terseduh. Surtini mencoba bangkit dari pembaringannya, tapi ia merasa tubuhnya begitu lemas. Apalagi jika harus menahan rasa sakit yang tak terkira di area kewanitaannya. Kejadian yang baru ia alami seperti mimpi buruk bagi Surtini. Andai saja semua yang dialami hanyalah mimpi, tapi sayangnya itu semua nyata. Perlahan Surtini berhasil bangkit dari pembaringan dan berdiri untuk mengambil selembar kain yang ada di dalam lemari untuk membalut tubuhnya yang polos. Belum sempat Surtini menjangkau lemari itu, tubuh Surtini luruh ke tanah dan jatuh terkulai. Mbah Satiem berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Di bawah terik matahari ia tak patah arang untuk mencari rezeki guna menyambung hidup. Di usianya yang hampir menginjak angka 70 tahun, Mbah Satiem tetap istiqomah berjualan kue serabi di Pasar Pahing di Desa Sukawaru. Siapapun yang melihat kegigihan Mbah Satiem pasti akan iba, karena di usia senjanya ia masih harus bekerja keras mencari nafkah demi sesuap nasi. Sebagai cucu satu-satunya, Surtini juga merasa iba pada Satiem. Ia sempat meminta pada neneknya untuk ikut berjualan di pasar. Surtini berniat menggantikan Satiem berjualan serabi di pasar. Namun permintaan Surtini ditolak oleh Satiem dengan alasan kondisi Surtini yang tidak memungkinkan untuk berjualan. Tidak semua orang menguasai bahasa isyarat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh Sartini. Satiem khawatir jika Surtini ikut berjualan atau menggantikannya berjualan, maka akan ada kesalahpahaman saat terjadi transaksi jual beli. Satiem juga takut ada pembeli yang mencemooh kondisi cucunya tersebut. Satiem tidak tega jika ada orang yang menertawakan atau mengecek kondisi cucunya. Jadi Satiem memutuskan untuk berjualan seorang diri, sedangkan Surtini cukup tinggal di gubuk dan mengerjakan pekerjaan dapur. Memasak, mencuci piring, dan mencuci baju adalah kesibukan Surtini di saat Mbah Satiem pergi meninggalkannya untuk berjualan serabi. Satiem sampai juga di gubuk reotnya yang sudah tak layak huni. Gubuk yang ditempati Satiem dan Surtini lebih mirip dengan kandang sapi karena penampakan gubuk tersebut yang sudah sangat rapuh, dengan tiang penyangga yang terlihat doyong serta dinding dari anyaman bambu yang sebagian dimakan rayap. Rantai gubuk yang beralaskan tanah dan genting yang bocor sana-sini ketika hujan. Keadaan gubuk yang begitu memprihatinkan. Satiem terkejut ketika melihat pintu gubuknya terbuka lebar. Satiem paham betul biasanya Surtini menutup rapat pintu tersebut jika Satiem sedang pergi ke pasar. Tiba-tiba saja perasaan Satiem jadi tidak enak. Rasa khawatir bergelayut di benaknya. Satiem pun segera masuk ke dalam gubuk dan mencari cucu kesayangannya. Cahayu, Surtini, kowe nang endi? Gadis cantik, Surtini, kamu di mana? Seperti disambar petir, Satiem menjerit histeris saat mendapati cucu kesayangannya tergeletak di tanah. Astagfirullah, Nduk. Surtini, kowe nang opo to, Nduk? Satiem syok melihat Surtini yang pingsan tanpa sehelai kain pun yang menutupi tubuhnya. Satiem menangis dan tak henti-hentinya beristighfar. Suara tangisan Satiem terdengar sampai ke tetangga dekat Mbah Satiem. Mereka berdayun-dayun menghampiri gubuk Satiem yang hampir roboh. Astagfirullah, siapa orang yang telah tega melakukan tindakan asusila pada Surtini? Ujar Mbak Mila, teman dekat Surtini yang sudah menganggap Surtini sebagai saudara. Mbak Mila yang prihatin dengan keadaan Surtini lekas mengambil kain jarik di dalam lemari usang milik Mbah Satiem untuk menutupi tubuh Surtini. Mbak Mila tidak mau tubuh Surtini jadi tontonan gratis para warga yang datang dan mengerumuni gubuk Mbah Satiem. Mbah Satiem masih saja menangis sambil memeluk tubuh cucunya. Mbah, sing sabar ya Mbah, ucap Mbak Mila. Aku ora lilo Mil, cucuku diruda paksa. Walah Gusti, kula nyuwun pangapura.
Siapa orangnya yang telah tega berbuat keji pada cucuku? Saya minta keadilan, Duh Gusti, pekik Mbah Satiem. Satiem sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa Surtini. Dia tak menyangka ada orang yang tega berbuat keji kepada cucunya. Satiem terus menangis histeris. Beberapa orang memegangi tubuh Satiem yang bergetar menahan amarah. Lalu Mbah Mila meminta pertolongan pada beberapa ibu-ibu warga desa Sukawaru untuk mengangkat tubuh Surtini dan meletakkan di atas dipan bambu. Mbak Mila mencoba menghubungi Pak Kades. Mbak Mila ingin kejadian yang menimpa Surtini segera diusut sampai tuntas. Pelaku pencabulan Surtini harus ditangkap dan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Berita pencabulan yang dialami Surtini telah menyebar ke penjuru desa Sukawaru. Kasakusuk warga desa tentang Surtini yang telah ternodai kian hangat. Banyak di antara mereka yang prihatin dan ikut bersimpati pada Surtini dan Satiem, tapi tidak sedikit juga yang mencibir keduanya. Mendengar berita tentang Surtini membuat Tuan Broto dan istrinya tidak tenang. Mereka takut jika nanti perbuatan Joko pada Surtini bakal terbongkar. Tuan Broto yang licik tidak tinggal diam. Dia menyuruh anak buahnya untuk menghembuskan kabar miring tentang Surtini. Anak buah Broto menyebarkan berita hoax bahwa Surtini bukanlah korban pencabulan, namun Surtini sengaja berbuat mesum dengan seseorang laki-laki, lalu ia berpura-pura pingsan untuk menutupi aibnya. Berita hoax tersebut sampai juga ke telinga Satiem dan membuat hati Satiem semakin tercabik-cabik. Surtini sudah siuman, Mbah, tutur Mbak Mila sumringah. Semenjak kejadian pencabulan yang menimpa Surtini, hanya Mbak Mila yang tetap setia menemani Mbah Satiem untuk menjaga Surtini sampai Surtini siuman. Satiem merasa senang melihat Surtini membuka mata. Wajah Surtini masih tampak pucat. Meski air mata di pipinya sudah mengering, tapi matanya masih terlihat sembab. Tini, kamu sudah siuman, Duk. Maafin Simbah, Duk. Simbah ora bisa menjalankan amanat dari kedua orang tuamu. Simbah tidak bisa menjagamu dari tangan kotor manusia durjana itu, ucap Satiem merutuki dirinya sendiri seraya memukul-mukul dadanya. Surtini hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa semua yang terjadi padanya bukan salah Satiem. Sabar, Mbah, sabar. Mbak Mila tak tega melihat Mbah Satiem. Satiem memeluk Surtini dan mencium kepala Surtini beberapa kali. Maafkan Simbah ya, Nduk, ucap Satiem. Surtini hanya mengangguk sambil terisak. Mbak Mila ikut menangis melihat pemandangan yang sangat mengharukan itu. Satiem mencoba membujuk Surtini agar Surtini mau makan sesuap dua suap nasi. Namun lagi-lagi Surtini menolaknya. Yo wes, kalau Surtini belum mau makan, jangan dipaksa, Mbah. Biarkan dia beristirahat. Yang penting dia masih mau minum air suam, tutur Mbak Mila. Iyo Mil, makasih Mil, kamu sudah banyak membantu kami, timpal Satiem. Ndak usah sungkan, Mbah. Sudah kewajiban saya sebagai tetangga dekat Mbah Satiem untuk membantu Simbah dan Surtini, ujar Mila. Oh iya, Mbah, saya sudah melaporkan peristiwa yang menimpa Surtini pada Pak Kades, dan Pak Kades berjanji akan melaporkannya pada pihak yang berwajib. Semoga secepatnya bisa ditindaklanjuti dan pelakunya segera ditangkap, imbuhnya. Keesokan harinya, Satiem kembali membujuk Surtini untuk mau makan. Ayo makan, Duk, satu suap saja, bujuk Satiem pada cucunya. Surtini hanya menggelengkan kepalanya. Ayo, Nduk, makan. Dari kemarin kamu belum makan. Simbah takut kamu nanti sakit, ucap Satiem tak lelah membujuk cucu kesayangannya. Mbak Mila juga tak kalah kekeh membujuk Surtini. Dia sengaja memasak sup ceker spesial kesukaan Surtini dan membawanya ke gubuk Satiem dengan harapan Surtini mau makan saat ia menghidangkan sup ceker itu di hadapan Surtini. Tapi sayang, usaha Mbak Mila sia-sia. Surtini sangat enggan makan sup buatan Mbak Mila tersebut. Kondisi Surtini kian hari kian memprihatinkan. Surtini mengalami trauma dan depresi berat hingga dia enggan bertemu siapapun kecuali Satiem dan Mbak Mila.
Ditambah lagi sudah beberapa hari ini Surtini menolak untuk makan. Tubuhnya terlihat kurus dan wajahnya semakin pucat. Bukan hanya menolak untuk makan, Surtini malah sampai mau menyakiti dirinya sendiri dengan mengambil sebuah pisau. Surtini hampir saja mengakhiri hidupnya. Beruntung, perbuatan bodoh Surtini itu dipergoki oleh Mbak Mila, dan Mbak Mila mencoba menenangkan Surtini hingga ia mau membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Satyam menangis melihat kondisi Surtini tersebut. Mbak Mila mengusulkan pada Satyam untuk membawa Surtini ke psikolog agar kondisi mentalnya yang terganggu akibat trauma berat akibat peristiwa kelam itu bisa disembuhkan. Berobat ke psikolog itu butuh biaya yang tidak sedikit, Mil. Simba tidak punya uang. Untuk biaya makan sehari-hari Simba sudah tidak ada lagi, karena sudah beberapa hari ini Simba tidak berjualan, tutur Satyam sambil sesekali mengusap air matanya. Iya Mbah, saya tahu itu Mbah. Saya akan mengusulkan agar Surtini mendapatkan bantuan dari dinas sosial, ucap Mila meyakinkan Satyam. Sementara itu, Joko tak sanggup lagi menahan rasa bersalahnya pada Surtini. Joko berniat mendatangi Surtini dan mengakui kesalahannya. Joko, kamu mau kemana? Tanya Tuan Broto pada anak lelakinya. Izinkan Joko bertanggung jawab pada Surtini, Pak. Joko selalu dihantui rasa bersalah, ucap Joko penuh penekanan. Ojo macem-macem kowe le. Sekarang balik ke kamarmu sebelum bapak berbuat hal buruk pada gadis tunarungu itu, gertak Tuan Broto dengan mata tajam. Joko mohon Pak, Surtini ojo disekso. Joko sing salah Pak, Joko minta maaf, ucap Joko memelas. Baiklah, bapak ndak bakalan berbuat kasar pada gadis itu, asalkan kamu mau mengikuti perintah bapak. Sekarang pergi ke kamarmu dan jangan sesekali kamu mengatakan rahasiamu pada orang lain. Kamu mengerti? Nggih Pak, Joko ngerti, Joko janji, timbal Joko. Joko akhirnya menuruti perintah ayahnya. Niatnya untuk menemui Surtini ia urungkan karena takut ayahnya akan menyuruh para bagundalnya untuk menyakiti Surtini dan Satyam. Dasar anak bodoh, mau saja dibohongi. Tentu saja aku akan melakukan segala cara untuk menyingkirkan gadis tunarungu itu. Aku ndak sudi, aku pesanan sama wong kere. Apalagi punya menantu Surtini, sama sekali nggak level, gumam Broto lirih. Alhamdulillah Mbah, Pak Kades tadi siang memberitahu saya bahwa Surtini akan segera dibawa ke kota untuk mendapatkan bimbingan dan pengobatan kejiwaan dari psikolog, tutur Mbak Mila. Alhamdulillah Mil, Simbah senang. Semoga setelah dibimbing sama psikolog, kondisi kejiwaan Surtini segera membaik. Kapan Surtini akan dibawa ke kota, Mil? Secepatnya Mbah. Oh iya Mbah, sebenarnya ada kabar baik selain kabar tentang penyembuhan kejiwaan Surtini Mbah. Kabar baiknya, gubuk Simbah ini masuk program bantuan pemerintah berupa bedah rumah Mbah, tutur Mila seraya memeluk Mbah Satyam. Saking terharunya mendengar kabar gembira dari Mbak Mila, air mata Mbah Satyam kembali merembas di kedua pipinya. Lah Simbah kenapa kok menangis? Simbah terharu Mil, gubuk Simbah yang hampir roboh ini akan segera diperbaiki. Alhamdulillah Mil, makasih banyak yo Mil. Kamu sudah banyak membantu Simbah dan Surtini. Semoga Gusti Allah membalas kebaikanmu Mil, timbal Mbah Satyam seraya menepuk-nepuk pundak Mbak Mila. Wes to Mbah, ojo sungkan. Saya juga menganggap Simbah sama seperti nenek saya, dan Surtini juga seperti adik saya sendiri Mbah, ujar Mbak Mila. Omes, Karta, Samiran, cepat kesini, titah Tuan Broto pada para bagundalnya. Iya Ndoro, ada apa Ndoro? Ucap Karta Samiran secara bersamaan. Ketiga anak buah Tuan Broto segera menghadap sang majikan. Ada tugas penting buat kalian bertiga, tutur Tuan Broto lirih. Tugas nopo Ndoro? Sepertinya sangat rahasia, ciut Karta. Kalian bertiga saya tugaskan untuk membakar gubuk Mbah Satyam, titah Tuan Broto seraya memegangi kumisnya yang tebal mirip kumis Pak Raden. Walah dalah, kenapa dibakar Ndoro? Lawong bentar lagi gubuknya juga akan roboh sendiri kok, sahut Omes. Jangan membantah perintahku.
Pokoknya malam ini juga kalian harus beroperasi. Dan ingat, jangan sampai ketahuan sama warga. Ketiga anak buah Tuan Broto saling tatap. Mau tak mau mereka harus mengikuti titah majikannya. Tepat pukul jam 1 dini hari, Omes, Karta dan Sariman mulai melancarkan aksinya. Dengan mengendap-endap, ketiganya mendekati gubuk Satyam. Ketiganya memakai masker penutup wajah. Karta dan Samiran yang bertugas sebagai eksekutor sudah siap dengan satu jerigen minyak tanah di tangan mereka masing-masing. Tanpa menunggu lama, Karta menyiramkan minyak tanah ke gubuk Satyam. Omes yang bertugas memantau kondisi sekitar gubuk berdiri di bawah pohon mangga di depan rumah Satyam, sibuk mengamati situasi agar selalu terkendali. Samiran yang mengambil korek api di saku celananya, lalu ia menyalakan korek api tersebut, dan seketika kobaran api itu menyambar gubuk Satyam dan melahap seluruh bagian gubuk reot tersebut. Tidak sampai setengah jam, api telah menghanguskan gubuk Satyam. Ada satu tetangga dekat Satyam yang terbangun dan mendapati gubuk Satyam terbakar, langsung berteriak dan membunyikan kentongan. Melihat situasi yang sudah tidak aman, Omes memberi kode pada kedua temannya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Saat warga mulai berdatangan ke gubuk Mbah Satyam, saat itu pula warga mendapati gubuk Satyam telah menjadi abu dan puing-puing bekas kebakaran. Astagfirullah, ya Allah Gusti Mbah, Surti, piye to iki Pak Kades? Pekik salah satu warga yang histeris melihat gubuk Satyam telah rata dengan tanah. Pak Kades yang baru saja tiba di TKP langsung mencoba menenangkan warga yang histeris karena kebakaran tadi. Jumirah, salah satu tetangga dekat Mbah Satyam, malah sampai pingsan karena syok saat tahu gubuk Mbah Satyam telah habis terbakar. Sebagian warga turut bersimpati dengan musibah yang menimpa Mbok Satyam dan Surtini, tapi tidak sedikit pula yang berkomentar negatif tentang musibah yang menimpa keduanya. Kasihan banget ya Mbah Satyam, sudah cucunya tunarungu, ada yang tega mengambil kesuciannya. Lah sekarang gubuknya kebakar, gimana ya nasib Satyam dan cucunya? Kasihan banget, cuit salah satu warga. Mungkin itu karma. Kemarin aku dengar kabar kalau Surtini itu bukan diperkosa, tapi dia sengaja berbuat mesum sama kekasihnya, lalu pura-pura pingsan biar dikira jadi korban pencabulan. Nyinyir salah satu warga yang doyan gosip. Bisa jadi ini memang sengaja disabotase oleh orang yang ingin menghabisi Mbah Satyam dan Surtini. Mungkin pelakunya orang yang telah memperkosa Surtini. Mungkin pelaku tersebut takut kejahatannya akan ketahuan, tutur salah satu warga. Kasak-kusuk warga membuat kisruh dengan saling beradu argumentasi. Ada yang membela Satyam dan Surtini, ada pula yang mencemooh mereka berdua. Begitulah kenyataan pahit yang harus diterima oleh orang yang tidak berpunya. Di saat kena musibah, bukannya mendapatkan empati, tapi malah cibiran. Hanya mereka yang memiliki hati nurani saja yang ikut bersimpati. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya harap tenang. Saya selaku kepala desa Sukawaru meminta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa membantu menyelamatkan kebakaran yang telah menimpa gubuk Mbah Satyam. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya saya harap tenang dan jangan bersedih. Alhamdulillah Mbah Satyam dan Surtini selamat dari kebakaran. Mereka berdua sudah berada di tempat yang aman, tutur Pak Kades. Alhamdulillah ya Allah, ucap Jumirah yang sudah siuman. Jumirah sangat senang saat mendengar bahwa Satyam dan Surtini baik-baik saja. Sebenarnya gubuk Mbah Satyam sudah kosong sejak tadi sore. Mbah Satyam dan cucunya sudah berangkat ke kota untuk menjalani pengobatan. Mbah Satyam dan Surtini tidak sempat berpamitan sama tetangga karena kondisi kejiwaan Surti yang kurang membaik dan tidak memungkinkan untuk berpamitan pada tetangga sekitar. Kita doakan saja semoga Surtini lekas sembuh dan bisa kembali lagi ke desa ini. Pak Kades menginformasikan kepergian Satyam dan Surtini pada warganya. Ini buat kalian bertiga. Tuan Broto menyodorkan sekepok uang kertas berwarna merah pada anak buahnya yang telah sukses menghanguskan gubuk Satyam. Terima kasih Ndoro, timbal Karta dengan sumringah tatkala melihat sekepok uang tersebut. Sontak bola matanya berubah menjadi warna hijau. Matane hijau nek weruh duit.
matanya hijau kalau lihat uang. Seloroh Omes pada Karta. Ya mesti, kamu juga sama kok, mata duitan. Timpal Karta tidak mau kalah. Sudah, jangan bertengkar. Itu upah buat kalian bertiga, ujar Broto pada bagundalnya. Kalian mau aku kasih duit lebih banyak lagi? Mau Ndoro. Kalian cari gadis tercantik di desa ini. Kalau di desa Sukawaro tidak ada yang cantik, cari di desa sebelah. Titah Broto seraya memegangi kumisnya sambil dipelintir-pelintir. Ndoro mau cari bojo anyar, Tuan mau cari istri baru. Gundulmu kuwi, kalau ngomong mbok yo dipikir dulu. Siapa yang mau cari bojo anyar? Nanti burungku dipotong sama istriku. Gawat tenan. Broto berkata sambil bergidik, membayangkan burung miliknya dipotong sampai habis. Terus gadis cantik yang Ndoro cari itu buat siapa? Tanya Omes penasaran. Ya buat si Joko, anakku. Gadis cantik itu akan saya jadikan mantu, timpal Broto. Oh jadi gitu. Ketiga anak buah Broto menjawab bersamaan. Di lain sisi, Surtini memuntahkan cairan bening dari mulutnya. Hanya itu yang keluar dari mulut Surtini karena dari kemarin dia tidak mau makan apapun. Baru saja sampai di asrama tempat pemulihan trauma, Surtini terlihat kurang enak badan. Surtini kenapa mbah? Tanya Mbak Mila khawatir. Mungkin Surtini masuk angin Mil. Ini kali pertama dia naik mobil. Mobilnya anyes tenan Mil. Simbah juga sedikit pusing, tutur Simbah Satiem. Maklum, selama hidup ini pertama kalinya Satiem dan Surtini naik mobil. Kalau ada yang bilang kampungan, ya emang mereka orang kampung. Jadi sah-sah saja mereka mabuk kendaraan. Iya mbah, mobilnya pakai AC, jadinya terasa dingin mbah. Mbak Mila dengan cekatan mengusap minyak kayu putih pada perut dan punggung Surti. Kamu istirahat dulu, ucap Mbak Mila seraya menggunakan bahasa isyarat pada Surti. Surtini lalu mengangguk, membaringkan tubuhnya di sebuah ranjang di dalam asrama. Simbah juga istirahat dulu, temani Surtini ya mbah. Saya mau keluar sebentar untuk mencari makan, ujar Mbak Mila. Iya Mil, matur nuwun Mil. Iya mbah, podo-podo. Iya mbah, sama-sama. Di sisi lain, Omes, Karta, dan Samirin mulai beroperasi untuk mencari gadis cantik seperti yang diperintahkan oleh majikannya. Ketiganya mencari informasi dari warga yang mereka jumpai di jalan. Mes, mending kita bikin sayembara atau kontes kecantikan aja. Nanti pemenangnya kita kasih hadiah. Terus kita kenalkan sama Ndoro Broto. Gimana? Cetus Samirin. Wah, otak kamu encer juga ya, timpal Omes sambil cengar-cengir. Ide kamu boleh juga, tapi kita butuh dana untuk buat sayembara ataupun kontes kecantikan. Terus uangnya dari mana Dodol? Serga Karta dengan penuh penekanan. Iya juga ya, semua itu butuh duit. Kayak lagunya Mbak Fetty Vera yang judulnya Mabuk Duit. Seloroh Samirin. Mendingan kita ke kampung sebelah aja. Kabarnya anak Pak Kades di desa sebelah itu berparas cantik dan berbodi aduhai, usul Omes pada kedua temannya. Oke lah kalau begitu, ayo kita cepat ke desa sebelah, biar misi kita cepat beres dan kita dapat bonus dari Ndoro Broto, ujar Karta penuh semangat. Lewat salah satu warga di desa sebelah, Samirin berhasil mendapatkan informasi tentang anak Pak Kades Sidosari. Di desa Sidosari memang terkenal banyak memiliki kembang desa yang rupawan, terutama putri Pak Kades. Dia yang paling cantik di antara yang lain. Ini foto anak Pak Kades, namanya Aning Tias. Ayo tenan, ucap Samirin pada kedua temannya. Yo, ayo tenan, aku jadi pengen, sahut Omes seraya mengusap air liurnya. Wes to, ojo podo kesemsem wedo ayu. Ini calon mantunya Ndoro Broto. Kalian berdua jangan macem-macem loh. Tugas Karta mengingatkan kedua temannya yang populer, pria berlabel buaya darat dan kadal buntung. Karta, Omes, Samirin
segera menemui majikannya untuk memberitahu kabar baik tentang putri Pak Kades, desa Sitosari. Doro, ini foto gadis cantik yang Doro inginkan sebagai calon mantu. Hanya gadis ini yang memenuhi kriteria yang Doro inginkan, tutur Karta pada majikannya. Broto menerima foto Aning Tias dan memandanginya dengan seksama. Benar-benar bibit unggul. Dia cocok jadi menantuku, ujar Broto sambil melintir kumis kesayangannya. Ini bonus buat kalian bertiga. Jika gadis ini besok fix menjadi mantuku, kalian bakal tak kasih bonus lagi, tutur Broto sumringah. Matur nuwun Doro, terima kasih. Kalau begitu kami undur diri. Semoga Den Joko berjodoh dengan Mbak Aning, sahut Karta tak kalah sumringah saat menerima uang dari sang majikan. Ketiga anak buah Broto segera meninggalkan rumah majikannya. Mereka sangat senang mendapat sekepok duit dari majikannya. Uang ini kita bagi 3 yo, lalu kita pergi ke tempat hiburan buat senang-senang yo, ketus Karta menginstruksi kedua temannya. Aku ndak ikut lah, aku mau pulang aja. Uangnya mau tak kasih istriku buat beli beras, timpal Omes. Halah, ndak usah ngapusi, paling kamu mau pakai buat judi sambung ayam. Ayo ngaku, celetuk Karta. Aku beneran wis insaf, gara-gara kalah main judi, rumahku sampai tak jual buat membayar hutang ke rentenir, sahut Omes. Ya sudah, ini bagianmu Mes, sana bawa pulang, kasihan anak istrimu pasti lagi nungguin kamu, tukas Karta. Yo, aku pulang dulu, kalian silahkan bersenang-senang, jawab Omes lesu.